Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya dan kali ini saya akan memberikan informasi tentang seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau lebih dikenal dengan singkatan SNPMB untuk tahun 2023. Dan untuk SNPMB tahun 2023 ini eh, ada 3 jalur atau kuota yang dipakai untuk masuk perguruan tinggi negeri. Dan kita lihat apa saja jalur tersebut. Jalur yang pertama adalah SNBP. Jalur SNBP ini adalah jalur masuk perguruan tinggi menggunakan jalur prestasi ya, berdasarkan prestasi. Kemudian jalur yang kedua adalah SNBT. Untuk masuk ke perguruan tinggi negeri, kalian harus melalui tes secara menggunakan komputer. Kemudian yang terakhir ada jalur mandiri, oke ya. Nah, untuk SNBP atau berdasar prestasi, seleksi masuk berdasarkan prestasi, kalian nanti akan diseleksi menggunakan nilai prestasi akademik yang diambil dari rapor saja, oke ya. Kemudian kalau SNBT, kalian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri harus melalui UTBK atau ujian tes berbasis komputer. Nah, yang ketiga untuk mandiri, nilai UTBK ini nanti hasilnya bisa dipakai untuk mendaftar mandiri. Sekarang syarat minimum. Nah, di sini ada syarat minimumnya. Untuk SNBP prestasi itu minimumnya 20% minimum ya. Artinya kalau minimum itu bisa lebih dari 20% ini dipakai untuk jalur SNBP. Kemudian SNBT minimumnya 40, kemudian kalau mandiri itu maksimum 30%. Oke ya. Jadi ini itu untuk jalur dan kuota SNPMB di tahun 2023. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit tentang persyaratan untuk SNPMB di jalur SNBP atau jalur siswa berprestasi. Persyaratan yang pertama, persyaratan-persyaratan itu ada persyaratan sekolah, ada persyaratan peserta, kemudian program studi yang akan dipilih nanti. Nah, untuk persyaratan sekolah itu SMA atau MA atau SMK kalian itu harus mempunyai NPSN. NPSN itu adalah nomor pokok sekolah nasional. Semua sekolah itu punya NPSN. Anak-anak kalian bisa cek sekolah NPSN sekolah kalian, bisa tanya di sekolah atau cari di internet ya. Untuk mencari NPSN kalian bisa scroll di playlist PPDB saya, cara melihat NPSN sekolah. Kemudian untuk ketentuan akreditasi, oke ya, bagi sekolah yang mempunyai akreditasi A itu kuotanya mempunyai kesempatan 40% dari jumlah siswa untuk mengikuti SNBP. Sedangkan untuk akreditasi B itu dibatasi 20%, 25% dari jumlah siswa untuk mengikuti SNBP, oke ya. Kemudian kalau akreditasi C itu hanya dibatasi 5% dari jumlah siswa. Kemudian syarat selanjutnya sekolah itu harus mengisi PDSS, pangkalan data sekolah dan siswa. Dan yang diizinkan ya, hanya yang eligible, sesuai dengan ketentuan ya. Kemudian untuk persyaratan peserta ini untuk kalian, oke ya. Jadi persyaratan yang pertama, kalian harus memiliki nilai prestasi akademik, oke ya. Yang dimaksud prestasi akademik ini ya paling tidak rapotnya itu harus bagus-bagus nilainya ya. Apalagi yang nilainya yang tiap tahun mendapatkan ranking punya kesempatan besar untuk mengikuti jalur ini, oke ya. Kemudian
Syarat selanjutnya kalian harus punya NISN. NISN itu nomor induk sekolah nasional. Kalian bisa melihatnya di rapot ya. Kalau tidak bisa melihat di rapot itu kalian bisa melihat NISN secara online. Silakan di scroll video saya di playlist PPDB. Kemudian syarat selanjutnya yaitu memiliki nilai raport semester 1 sampai dengan semester 5. Oke ya. Ingat semester yang dipakai itu hanya semester 1 sampai dengan semester 5 saja. Meskipun ada semester 6 tetap sesuai dengan aturan yang diambil semester 1 sampai dengan semester 5. Nah, yang terakhir bagi kalian yang memilih program studi seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio ya. Syarat selanjutnya yaitu untuk program studi, pilihan program studi. Jadi setiap siswa dari jurusan IPA, IPS atau bahasa diizinkan, oke ya, diperbolehkan memilih program studi di PTN. Oke. Yang selanjutnya ini setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Oke ya, intinya kalian bisa memilih 2 program studi. Oke ya. Kemudian jika memilih 2 program studi maka harus berada di PTN pada provinsi yang sama. Misalnya gini ya. Ini ada PTN ya. Kemudian kalian nanti boleh milih jurusan 1, jurusan 2, boleh memilih 2 program studi di 1 PTN yang berada di provinsi yang sama. Oke ya. Oke, yang selanjutnya jika kalian hanya memilih 1 program studi ya, kalian dapat memilih PTN ya yang berbeda provinsi manapun. Jadi bisa memilih di PTN 1, bisa memilih di PTN 2. Itu kalau hanya memilih 1 program studi saja. Oke, itu untuk syarat pemilihan program studi. Selanjutnya, jika kalian nanti seandainya tidak lolos jalur prestasi, nanti kalian masih ada kesempatan di jalur SNBT ya, dengan menggunakan tes ya. Akan tetapi untuk di SNBT ini kalian nanti saat mengikuti UTBK itu dikenakan biaya 200.000 dan mekanisme pembayarannya nanti akan diumumkan segera ya. Karena enggak sama, kalau SNBP itu memang dibiayai pemerintah. Kalau yang berdasarkan tes ini kalian harus membayar, akan tetapi nanti masih dibantu oleh pemerintah atau subsidi. Otomatis nanti kalian akan mengikuti tes berbasis komputer dan materi UTBK-nya adalah berikut ini ya. Ada tes potensial skolastik, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia, literasi dalam bahasa Inggris. Ini materinya. Oke ya. Itu saja anak-anak sekilas informasi tentang SNPMB untuk tahun 2023. Semoga kalian lolos dengan lancar masuk ke perguruan tinggi yang kalian harapkan. Dari saya cukup sekian dulu. Jika ada yang kurang jelas mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.